Kemudian rapikan ikat pita. Jangan sampai simpul mati ya, sini dirapikan. Nah, kalau dia lukanya ada di frontal, ya di frontal, dia kebuka, kemudian perdarahan biasanya agak banyak, kita bisa gunakan kasa dan kita balik simpulnya. Jadi simpulnya di depan, sama kayak bikin udang ya. Jadi untuk fungsinya untuk dia supaya ada kasa satu. Ini semuanya habis ini udah cucinya itu tinggal lagi. Misalnya di sini pegang, tinggal kita balik. Kalau tadi kan kita begini, ini dibalik. Kemudian kita simpulnya adalah di depan di pas pita. Kemudian kita simpul pita biasa, rapikan. Ya, jadi ini untuk ngedep. Sebenarnya kalau di frontal nggak ada pembuluh darah besar. Ya, tetapi kadang-kadang orang biasanya panik karena darahnya langsung ke muka. Ya, jadi kita pakai dep di sana. Oke, ini yang pertama ya. Ini untuk luka sobek, biasanya luka sobek. Sekarang adalah luka pada pasien yang post trepanasi. Jadi pasien habis dibuka, kita buka kraniumnya, biasanya bisa karena tumor remover, jadi kita bongkar tumornya. Atau kalau dia perdarahan yang notabene perdarahannya banyak dan tidak terlokalisasi, jadi kita perlu hentikan perdarahannya, plus juga suction, jadi supaya tidak terlalu banyak ada cairan di sana. Itu kita trepanasi, tapi paling sering biasanya tumor remover. Nah, jadi ini yang kita pakai bagi dua, kemudian gulung. Yang dominan harus lebih tebal. Ini saya balik. Saya dominan kanan, berarti ini saya lebih tebal. Kemudian ini namanya elastis bandit. Jangan sekali-kali gini, bukanya tidak ke dalam tapi ke luar. Nah, di sini biasanya kalau post trepanasi, di sini sudah ada kasa yang besar untuk nutup jahitannya. Kemudian caranya, ya, kalau yang nggak kelihatan di situ, gimana caranya? Ada kemana? Kelihatan. Nah, yang di kanan ini lewat atas, nah, ya. Ini yang ketat, ini yang ditarik, set. Ini ke atas, hanya nutup, dah. Terus ini muter lagi. Selesai lewat sini, dah. Ini ke muter. Jadi jangan yang kiri ini, yang ini jangan ditarik. Kalau ditarik ini akan naik dia. Ya, jadi yang ngikat yang muter. Set lewat, baru ke sini lagi. Cukup ya, jadi kita lipat di sini. Ya, jadi kalau Anda dominan kiri, maka yang tebal ada di sebelah kiri, dia akan yang narik. Yang ini hanya nutup di atas. Jadi yang membuat yang ini dia, kalau Anda ini ikut narik, lama-lama dia akan kesini, 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 habis nanti. Ya. Dan ini bisa dipas. Ya. Ini untuk pasien post trepanasi.
Nah sekarang bagaimana kalau pasiennya ini dia luka di temporal? Ingat kita tadi pun tahu bahwa di temporalis ada pembuluh darah vena. Ya, ini sebenarnya agak kepanjangan kita. Ini sama jenis balutannya kalau dia juga ada luka di dagu. Jadi gunakan bosa kasa. Kalau nggak ada kasa, Anda bisa bentuk kayak ini, misalnya mitela. Tadi kita buat pita dulu mitelanya. Yang penting dia nanti bisa untuk ngedep. Nah, jadi ditempel, baru kita ikat pakai pita, ya. Nah ini ada kasa. Pegang dulu, misalnya di temporalis. Di sini, oke, pegang. Kalau dia lukanya di dagu, maka kita tempelkan di dagu. Kemudian ditariknya adalah dari dagu, tarik ke sini. Yang ini taruh di belakang telinga untuk fiksasi. Minggir, putar. Nah, ya, jadi di belakang telinga. Nih. Jadi yang sebelah sini dilewatkan di belakang telinga, ya. Kemudian kita akan simpulnya di sini. Jadi ini akan ngedep, ya. Baru kemudian kita arahin dia ke belakang. Kita ikat di sisi yang satunya. Ingat ya, selalu pita, kemudian kita rapikan. Nah, prinsipnya juga ini sekaligus untuk nutup luka. Ya. Jadi ini sudah kedep, dia ketutup. Kalau yang di dagu ya cuma tinggal kita tutup aja. Kalau di mata itu pun juga sama, lewatnya gini. Jadi kalau tadi kan lewatnya samping, kalau ini langsung ke sini. Ke dagu lagi sama. Jadi cuma menutup, tidak boleh ditekan. Ya, misalnya pada corpus salinium, ya. Corpus salinium itu mata yang kena benda tajam biasa gitu. Oke. Ini adalah untuk luka di temporal. Oke, sudah 3 ya di kepala, kita ke tangan. Di tangan, kalau luka terbuka, tinggal kita tutup. Kalau dia ada bengkak, baru kita gunakan elastis bandage. Oke, posisi tangan untuk anatomisnya gimana? Kalau dia lurus, anatomisnya kebuka atau ke sini? Kebuka. Ya. Jadi posisi kalau dia balut, dia harus posisi begini. Kalau nanti dia misalnya di sini ada luka yang buat dia, misal atau di sini bengkak, ya. Kalau bengkak di gini kan pasti nyut-nyutan. Kita mau taruh dia di bagian ini, di hamstring, maka dia posisinya nanti akan bentuk. Ya, jadi gini. Kalaupun dia fraktur pun, nanti dia juga akan satu bidai saja taruhnya di sini. Ya. Oke, kalau luka terbuka di tangan juga sama. Anda ini bisa ditutup, bisa tidak. Tutup aja deh.
usahakan talinya tidak di pembuluh darah. Ini untuk melindungi supaya dia tidak kotor lagi. Nah ya, kemudian yang berikutnya adalah kalau dia bengkak, bisa jadi dia harus dislokasi pas leo. Ya, di sini kita gunakan elastis bandage. Sama caranya adalah bukanya ke luar, ya, tangan. Jadi jangan begini, tetapi ya bukanya kita putar dulu 2-3 kali. Ya. Kemudian baru pegang ininya, sendinya. Anda lihat ada pola, ada V ya, bentuk V, ada di atas, ada di bawah. Ikutin salah satu, saya saranin ikutin yang sini. Kemudian bisa ke bawah, putar lagi. Ada V lagi ya di sini, kita ikutin lagi. Terakhirnya nanti bisa lurus. Kalau udah seperti ini, pengkajiannya tadi saya bilang look, lihat dengan tangan satunya ada yang mulai putih apa tidak, ya. Kemudian feel, kita rasakan apakah dingin, ada salah satu yang dingin. Kalau di sini dingin, kemungkinan kita harus buka lagi, kemungkinan terlalu ketat. Karena pasien ditanya adalah ada kesemutan atau baal nggak. Kemudian terakhir adalah move, coba digerakkan. Jadi look, feel, and move. Lihat bagaimana warnanya, rasakan ya akralnya. Bisa juga dengan cek CRT kalau dia ada kuku, ya. Kemudian tanyakan secara subjektif apakah ada kesemutan atau baal. Kemudian move, dia harus bisa menggerakkan jari atau bagian distalnya, ya. Distal, ingat distal adalah yang terjauh dari jantung.